Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, yaitu pelajaran bahasa Inggris, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah supaya pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, anak-anakku harus menyiapkan dulu apa saja yang perlu disiapkan ketika belajar, yaitu siapkan dulu buku paketnya bahasa Inggris dan juga alat tulis yang digunakan untuk mengerjakan. Setelah disiapkan, jangan lupa disimak videonya dan dicocokkan dengan buku paketnya masing-masing. Dalam pertemuan ini, yaitu Butias akan mengajak anak-anak belajar chapter 5. Chapter 5 di sini membahas tentang asking for help, meminta bantuan. Apa saja yang kita pelajari nanti dijelaskan dalam video ini. Silahkan disimak dan siapkan bukunya. Silahkan dibuka bukunya masing-masing pada bagian chapter 5. Kalau sudah dibuka, kita masuk ke vocabulary-nya, yaitu kosakatanya. Di sini ada 10 kosakata, ada 10 kalimat yang perlu dipelajari. Number 1 yaitu cook the rice, memasak nasi. Number 2 chop the onion, mengiris bawang. Number 3 beat the egg, mengocak telur. Number 4 pour the tea, menuang teh. Number 5 stir the coffee, mengaduk kopi. Number 6 boil the water, merebus air. Number 7 add the sugar, menambahkan gula. Number 8 serve the soup, menyajikan sup. Number 9 drain the noodle, mengeringkan mie. Yang terakhir crack the egg, memecah telur. Itu vocabulary-nya yang perlu dipelajari. Untuk selanjutnya kita masuk pada bagian asking for help, yaitu ekspresi yang digunakan ketika meminta bantuan. Di sini ada beberapa yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan can you, yang kedua yaitu could you. Apa artinya? Can you dan could you artinya sama-sama dapatkah kamu. Nah, di situ yang membedakan yaitu can you digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih muda atau orang yang sama mudanya. Untuk bagian could you yaitu digunakan kepada orang yang lebih tua dari kita. Digunakan ketika mengucapkan lebih sopan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita bisa menggunakan satu vocab yang ada di atas tadi dan dimasukkan ke titik-titiknya situ. Contohnya, can you cook the rice please? Dapatkah kamu memasak nasi? Nah, itu yang kedua yaitu could you. Butias akan memilih chop the onion saja. Could you chop the onion please? Dapatkah kamu mengiris bawang? Itu contohnya. Responnya ada beberapa macam, yaitu bisa menggunakan sure, okay, of course, certainly, alright. Nah, di situ beberapa responnya. Sure, of course, certainly, alright itu artinya tentu. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam kalimatnya. Kalimat yang menggunakan kata can you sama could you tadi di sini sudah dicontohkan. Ada dua percakapan. Percakapan pertama antara X sama Y. X-nya meminta bantuan. Can you cook the rice, please?
Dapatkah kamu memasak nasi please? Dirinya menjawab, oke. Nah, untuk kalimat kedua yaitu X sama Y juga. Menggunakan kalimat could you beat the egg? Dapatkah kamu mengocok telur? Y-nya menjawab, of course, tentu. Itu tadi penggunaan can you dan could you. Kita selanjutnya masuk ke bagian present continuous tense. Apa itu kira-kira present continuous tense? Present continuous tense yaitu kegiatan yang sedang dilakukan. Kegiatan yang sedang kita lakukan. Di bawahnya yaitu ada formula, yaitu rumusnya. Rumusnya yaitu yang pertama subjek. Subjek di sini yaitu biasa kita gunakan dengan orang atau benda. Bisa satu atau lebih dari satu. Setelah subjek ada be. Be di sini menggunakan be yang pertama yaitu is, am atau are. Setelah be yaitu ada verb, kata kerja. Kata kerja di sini yaitu ada imbuhan ing di belakangnya. Setelah kata kerja yaitu ada objek. Objeknya di sini yaitu biasanya kata benda. Setelah objek bisa ditambahkan adverb. Adverb yaitu kata keterangan. Bisa keterangan waktunya. Contoh di sini. Kalimat pertama, I am cooking the rice. Subjeknya I, be-nya am, verbnya cook, mendapatkan imbuhan ing, dan objeknya the rice. Kalimat kedua yaitu my mother is cracking the egg. Sama, subjeknya my mother, be-nya is, kata kerjanya cracking, objeknya the egg. Kalimat ketiga they. Di sini artinya mereka. Mereka yaitu bendanya lebih dari satu. They are chopping the onion. They. Subjek are. Kenapa kok bisa menggunakan are? Karena bendanya lebih dari satu, maka menggunakan are. Setelah are yaitu ada kata kerja job, ada imbuhan ing di belakangnya. Setelah itu union. Yang terakhir my friends. Jangan lupa di situ ada imbuhan s di belakang, maka bendanya lebih dari satu, maka menggunakan are. My friends are stirring the coffee. Itu tadi contoh present continuous tense-nya. Lanjut kita ke bagian exercise. Exercise di sini yaitu latihan soal. Silakan dilihat pada bagian listening. Pada bagian listening ini ada beberapa gambar dan juga ada beberapa kalimat. Butias akan membacakan. Setelah itu silakan tarik garisnya. Itu yang gambar pertama, yaitu kalimat pertamanya could you stir the coffee. Silakan ditarik garis, yaitu could you stir the coffee. Number 2, could you add the sugar? Number 2, could you add the sugar? Number 3, could you serve the soup? Number 3, could you serve the soup? Number 4, could you pour the tea? Number 4, could you pour the tea? Number 5, could you drain the noodle? Number 5, could you drain the noodle? Number 6, could you boil the water?
Number 6. Could you boil the water? Number 7. Could you beat the egg? Number 7. Could you beat the egg? Number 8. Could you chop the onion? Number 8. Could you chop the onion? Nah, itu tadi beberapa kalimat dan juga sesuai gambarnya. Kita lanjutkan pada bagian speaking. Speaking di sini, anak-anak cukup membaca saja beberapa kalimat yang ada di dalam bukunya. Butia contohkan 2 kalimat saja di sini. Selebihnya silakan baca sendiri-sendiri. Percakapan pertama antara X dan Y, yaitu X minta tolong, "Could you pour the tea please?" X-nya menjawab, "Sure." Kalimat kedua, percakapan kedua, X minta tolong, yaitu "Could you drain the noodle please?" Y-nya menjawab, "Certainly." Nah, di situ ada beberapa percakapan lagi, silakan dibaca bolak-balik, dibacakan berulang-ulang. Kita masuk bagian C, yaitu reading. Pada bagian reading ini silakan disimak, di situ ada bacaan. Ada bacaan yaitu yang judulnya Helping in the Kitchen, membantu di dapur. Kita sama-sama membaca. Silakan disimak setelah melihat video ini. Helping in the kitchen. This is Sunday. Mommy, Daddy, Rahel, and I are in holiday. We are cooking a special dinner today. We are all helping in the kitchen. Mommy is cooking the rice. Daddy is chopping the onion. My sister Rahel is also helping in the kitchen. She is draining the noodle. I am cracking the egg. My brother is beating the egg. We are all happy. We are working together. It is so much fun. Nah, itu tadi bacaannya. Silakan dijawab, yaitu masih dalam bagian reading ada 5 pertanyaan. Silakan disilang atau silakan dilingkari bagian yang betul. Pertanyaan pertama, Mother, the rice. Untuk menjawabnya, anak-anak bisa melihat dalam bacaannya. Silakan dilihat tugasnya Mother, yaitu apa di situ. Di situ menjelaskan Mommy is cooking the rice. Nah, kita cari berarti Mommy is cooking the rice, yaitu jawabannya ada pada bagian C. Untuk yang kedua, pada nomor kedua yaitu brother, my brother the egg. Silakan dicari di bagian bacaan. Number 3 yaitu father, fathernya yaitu the union. Silakan dicari. Number 4 yaitu my sister the noodle. Terakhir 5 be in the kitchen. Silakan dicari di situ yang paling betul yang mana. Itu pada bagian C. Pada bagian writing di sini, anak-anak bisa melihat gambar. Setelah melihat gambar, silakan melengkapi kalimatnya. Bisa mencontoh pada bagian atas kalimat yang sudah lengkap. Itu sudah tertera di situ pada bagian pertama, yaitu could you pour the tea? Dapatkah kamu menuang teh? Sure, tentu. Nah, silakan contoh pada kalimat-kalimat berikutnya sesuai dengan contoh yang paling atas. Nah, itu tugas bagian reading.
Jangan lupa anak-anakku disimak video ini dan dikerjakan buku paketnya masing-masing. Apabila masih ada kendala atau kesulitan yang perlu ditanyakan ketika belajar pembelajaran hari ini, bisa langsung japri ke guru pengampu yaitu Bu Tias. I think that's all. Mungkin Bu Tias kira cukup sekian pelajaran pagi hari ini. Keep spirit and keep healthy. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. See you next time. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.